Bab 4162. Pil mujarab ini tidak boleh diminum. Melihat patung-patung yang memancarkan hitam itu datang ke hadapannya, Rain pun terkejut. Toby Qiu dikalahkan oleh Eric Qin. Rain sendiri pun merasa tidak memberi bantuan apapun. Oleh karena itu, peninggalan Thomas Lin lebih cocok dijadikan hadiah bagi Eric yang sudah berhasil menang. Rain sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengambil sedikit pun keuntungan. "Aku kembalikan pemberianmu sebelumnya," kata Eric Qin dengan nada datar. "Sebenarnya, aku tidak berencana memintamu mengembalikannya," jawab Rain sambil tersenyum pahit. Semua itu diberikan secara inisiatif kepada Eric Qin, bukan dipinjamkan. "3 patung milikmu sudah membantuku sangat banyak. Jika tidak ada mereka, aku tidak mungkin menang. Ambillah," kata Eric sembari menggelengkan kepala. Lain cerita jika Rain memberikan patung itu dan sungguh pergi jauh, kelak saat bertemu lagi Eric Qin mungkin saja tidak akan mengembalikan apapun. Namun pada akhirnya Rain datang memberi bantuan meski harus mempertaruhkan nyawa. Meski patung itu sangat menggoda dan Eric sangat menyukainya, namun dia pun mengerti harus berbalas budi. Dia mengerti apa yang harus dikorbankan agar hubungan baik keduanya bisa terus dipertahankan. Jika tidak, akan terkesan hanya mengambil keuntungan dan tidak tahu berbalas budi. Rain mungkin saja tidak akan mengatakan apapun, namun itu bukanlah prinsip kerja Eric. "Jika begitu aku terima pemberian ini." Melihat Eric Qin bersikeras memberikannya, Rain pun tersenyum ramah, lalu menggosokkan tangan dan menerima patung-patung itu. "Masih ada 1 buah patung dan 1 gulungan. Aku sangat memerlukan patung. Bagaimana jika aku saja yang mengambil sisanya?" Yang sebelumnya adalah benda yang dikembalikan, kini yang tersisa bisa dimiliki siapapun. Eric pun menanyakan pendapat Rain. Namun kali ini bagaimanapun caranya Rain tetap tidak ingin menerimanya. Kepala menggeleng tiada henti, dengan arti jika Eric menawarkan lagi padanya, dia akan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Maksud perkataan Rain adalah, dengan hasil perjuangan keras Eric Qin adalah, kini dirinya tidak perlu menghadapi banyak ancaman besar demi meninggalkan tempat itu lagi. Cukup menggunakan formasi teleportasi pun bisa sampai ke tempat warisan. Hasil yang didapatkan itu benar-benar membuatnya merasa puas. Melihat Rain bersikeras menolak, Eric pun tidak banyak bicara. Kelak ada banyak kesempatan untuk mendapatkan benda berharga. Setelah tiba di tempat warisan, bersama teman seperjuangan sepertimu, benda berharga di sana akan kita miliki secara bersama-sama. Yang berada di sana adalah benda berharga yang sesungguhnya. Apa artinya benda-benda sampah di sini? Rain kembali menghela nafas dengan lega, lalu tersenyum berseri di wajah. Benda-benda sampah. Eric Qin menerima gulungan dan patung itu dengan ekspresi tak berdaya, bersamaan dengan itu juga menghela nafas perlahan. Sejak dulu mulut orang ini benar-benar tidak pandai bicara. Jika bukan karena paham dengan mulut sembarang Rain, dia pasti sudah menduga orang itu sedang menyindir dirinya. "Wahai 2 teman seiman, apakah kalian sudah selesai bicara? Tolong kami. Kami hampir tidak kuat lagi." "Benar, iblis hitam itu pasti akan mengendalikan tubuh kami. Jika kalian tidak membantu, kami pun akan menjadi 4 iblis hitam, dan kalian akan sangat kerepotan." Di sisi lain, Norman Yang dan lainnya masih terus berteriak meminta pertolongan. Beberapa orang itu memiliki banyak energi iblis. Jika terjadi kesalahan, mereka mungkin saja menjadi anak buah Derian Yan. Lebih baik dibunuh saja, kata Rain dengan suara dingin. Meski mereka menempuh perjalanan bersama, namun ada banyak sekali kebaikan dan keburukan yang dirasakan di antaranya. Norman yang selalu menindas orang lemah dan tunduk pada orang kuat,
Taois Huangmu selalu manis di bibir dan busuk dalam hati, apalagi senior keluarga Chen dan Su Goyan. Mereka sangat kejam dan mematikan, cocok sekali bersatu dengan Derian Yan. Jangan terburu-buru membunuh orang-orang itu, mungkin saja masih ada nilai yang bisa kita manfaatkan. Terlintas pemikiran dalam otak Erik, dia pun mengeluarkan beberapa botol pil dewa dan diberikan pada Rain. Beritahu mereka, pil mujarab ini bisa menyelamatkan mereka, jika tidak ditelan, biarkan mereka pikirkan sendiri keputusannya. Jika tidak menelannya, dalam waktu 3 jam saja riwayat mereka pasti berakhir. Bagaimanapun juga beberapa orang itu adalah kultivator 2 kegagalan. Ada banyak sekali kultivator yang berkumpul di tempat warisan sebelumnya. Jika beberapa orang itu bisa dimanfaatkan, mungkin saja akan memberi bantuan di saat diperlukan. Bicara sampai di situ, Erik menghela nafas lagi. Saudara Rain, aku istirahat sebentar, semua urusan setelah ini aku serahkan padamu. Letak formasi teleportasi ada di belakang sana. Tidak masalah jika kamu tidak menguasai teknik formasi, benda itu bisa dinyalakan cukup dengan memasukkan Reiki. Baiklah, aku mengerti, kamu istirahat saja dulu, kata Rain menganggukkan kepala. Rain tahu persis seberapa menakutkan Tobikyu, maka dari itu dia pun mengerti betapa banyaknya energi Erik yang terkuras akibat bertarung dengannya. Jika ada masalah besar, kamu bisa memberitahuku lewat transmisi suara. Setelah berpesan lagi, Erik pun duduk bersila, lalu masuk ke dalam ruang permata. Lagi pula Rain sudah tahu tentang benda itu, Erik pun tidak takut terlihat olehnya. Hanya saja, Erikin yang telah masuk ke dalam ruang permata lanjut masuk ke dalam ruang memurnikan obat, meninggalkan pembagian jiwa untuk mengawasi keadaan di sekitar. Efek samping dari 2 jenis ilmu tiada dua datang bersamaan. Derita yang dialami sungguh tidak main-main, bahkan Erik pun tidak mampu menahan efek samping itu dan mempertahankan kesegaran tubuh. Tiba di dalam ruang memurnikan obat, Erik memejamkan kedua mata, mulai menggunakan batu roh dan cairan spiritual demi memulihkan diri. Erik, apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Tanya Iblis Fu. Masalah di luar sudah aku serahkan pada Rain, kelak jika aku tidak sadarkan diri, ingat berikan aku arak naga spiritual secara berkala demi memulihkan cairan spiritual dalam tubuh, kata Erikin sambil tersenyum. Black Demon, kerja bagus darimu. Sebelumnya energi iblis yang kamu pancarkan telah mengganggu penentuan keputusan Tobi. Di saat-saat terakhir, Erik menggunakan Sky Eater untuk menyamar demi membohongi Tobikyu, juga meminta Black Demon menambahkan energi iblis di tubuhnya yang asli demi mengurangi hawa kuat yang dapat dirasakan. Meski Tobi salah mengambil keputusan terutama karena curiga dirinya ingin melarikan diri, namun Black Demon tetap saja berhasil meluapkan amarahnya. Aku lihat lengan ini memiliki energi iblis yang pekat, coba lihat apakah kamu bisa menyerap sesuatu darinya. Erikin pun memberikan lengan Tobi yang putus kepada Black Demon. Jika bisa digunakan, maka bisa dikatakan dia telah tidak sengaja mencarikan benda yang bisa diserap untuk Black Demon. Tidak lama setelah menyiapkan segalanya, Erik merasakan dengan jelas, selain rasa pegal di seluruh tubuh, dirinya seperti ditimpa oleh sebuah batu yang jatuh dari ketinggian. Pandangan seketika gelap, kelopak mata pun serasa menahan beban yang sangat tinggi. Kelihatan jelas, efek samping dari teknik waktu telah menyerang. Tanpa sengaja melawan rasa lelah itu, Erikin yang berendam di dalam cairan spiritual pun jatuh pingsan. Apalagi ada Iblis Fu dan Black Demon yang berjaga di sana, ditambah dengan Rain dan Ben yang bisa dipercaya sedang bertugas di luar, hati Erikin pun terasa cukup tenang. Teman seiman Lei, bukannya kami tidak percaya padamu,
tetapi bagaimana mungkin kami menelan pil dewa ini? Di tengah hutan, Norman Yang dan lainnya berbaring di tanah, menjerit kesakitan sambil berkata dengan kesal. Rain memang memberikan pil mujarab pada mereka, dengar-dengar diberikan oleh Erik dan bisa membantu menyelamatkan nyawa mereka. Mereka yang melihat harapan besar langsung berguling dan merangkak demi mengambil pil mujarab itu dan membukanya. Setelah itu, satu persatu dari mereka tercengang. Begitu botol obat dibuka, tidak ada sedikit pun aroma energi abadi yang tercium, sebaliknya malah sebuah aroma pedas dan panas disertai bau busuk yang hampir membuat orang muntah. Apakah benda itu sungguh bisa menyelamatkan nyawa, tidakkah malah mencelakai mereka? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Di samping, Rain yang sedang duduk bersila sambil memulihkan kultivasi mendengarnya, lalu membuka mata dan bertanya dengan nada dingin. Teman seiman Lei, kami bukan tidak percaya pada teman seiman Cheng, hanya saja dilihat dari sisi manapun, pil ini sama sekali bukan pil dewa, kata Norman dengan ekspresi wajah buruk. Taois Huangmu, senior keluarga Chen beserta Sugo Yan pun menunjukkan ekspresi curiga. Bab 4162 pil mujarab ini tidak boleh diminum. Melihat patung-patung yang memancarkan hitam itu datang ke hadapannya, Rain pun terkejut. Toby Qiu dikalahkan oleh Erik Qin, Rain sendiri pun merasa tidak memberi bantuan apapun. Oleh karena itu, peninggalan Thomas Lin lebih cocok dijadikan hadiah bagi Erik yang sudah berhasil menang. Rain sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengambil sedikit pun keuntungan. Aku kembalikan pemberianmu sebelumnya, kata Erik Qin dengan nada datar. Sebenarnya, aku tidak berencana memintamu mengembalikannya, jawab Rain sambil tersenyum pahit. Semua itu diberikan secara inisiatif kepada Erik Qin, bukan dipinjamkan. 3 patung milikmu sudah membantuku sangat banyak, jika tidak ada mereka, aku tidak mungkin menang, ambillah, kata Erik sembari menggelengkan kepala. Lain cerita jika Rain memberikan patung itu dan sungguh pergi jauh, kelak saat bertemu lagi Erik Qin mungkin saja tidak akan mengembalikan apapun. Namun pada akhirnya Rain datang memberi bantuan meski harus mempertaruhkan nyawa, meski patung itu sangat menggoda dan Erik sangat menyukainya, namun dia pun mengerti harus berbalas budi, dia mengerti apa yang harus dikorbankan agar hubungan baik keduanya bisa terus dipertahankan. Jika tidak, akan terkesan hanya mengambil keuntungan dan tidak tahu berbalas budi. Rain mungkin saja tidak akan mengatakan apapun, namun itu bukanlah prinsip kerja Erik. Jika begitu aku terima pemberian ini. Melihat Erik Qin bersikeras memberikannya, Rain pun tersenyum ramah, lalu menggosokkan tangan dan menerima patung-patung itu. Masih ada 1 buah patung dan 1 gulungan, aku sangat memerlukan patung, bagaimana jika aku saja yang mengambil sisanya? Yang sebelumnya adalah benda yang dikembalikan, kini yang tersisa bisa dimiliki siapapun, Erik pun menanyakan pendapat Rain. Namun kali ini bagaimanapun caranya Rain tetap tidak ingin menerimanya, kepala menggeleng tiada henti, dengan arti jika Erik menawarkan lagi padanya, dia akan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Maksud perkataan Rain adalah, dengan hasil perjuangan keras Erik Qin adalah, kini dirinya tidak perlu menghadapi banyak ancaman besar demi meninggalkan tempat itu lagi. Cukup menggunakan formasi teleportasi pun bisa sampai ke tempat warisan. Hasil yang didapatkan itu benar-benar membuatnya merasa puas. Melihat Rain bersikeras menolak, Erik pun tidak banyak bicara. Kelak ada banyak kesempatan untuk mendapatkan benda berharga. Setelah tiba di tempat warisan, bersama teman seperjuangan sepertimu, benda berharga di sana akan kita miliki secara bersama-sama.
yang berada di sana adalah benda berharga yang sesungguhnya. Apa artinya benda-benda sampah di sini? Rain kembali menghela nafas dengan lega, lalu tersenyum berseri di wajah. Benda-benda sampah. Erikin menerima gulungan dan patung itu dengan ekspresi tak berdaya, bersamaan dengan itu juga menghela nafas perlahan. Sejak dulu mulut orang ini benar-benar tidak pandai bicara. Jika bukan karena paham dengan mulut sembarang Rain, dia pasti sudah menduga orang itu sedang menyindir dirinya. Wahai dua teman seiman, apakah kalian sudah selesai bicara? Tolong kami. Kami hampir tidak kuat lagi. Benar, iblis hitam itu pasti akan mengendalikan tubuh kami. Jika kalian tidak membantu, kami pun akan menjadi 4 iblis hitam, dan kalian akan sangat kerepotan. Di sisi lain, Norman Yang dan lainnya masih terus berteriak meminta pertolongan. Beberapa orang itu memiliki banyak energi iblis. Jika terjadi kesalahan, mereka mungkin saja menjadi anak buah Derian Yan. Lebih baik dibunuh saja, kata Rain dengan suara dingin. Meski mereka menempuh perjalanan bersama, namun ada banyak sekali kebaikan dan keburukan yang dirasakan di antaranya. Norman yang selalu menindas orang lemah dan tunduk pada orang kuat, Taois Huangmu selalu manis di bibir dan busuk dalam hati, apalagi senior keluarga Chen dan Sugoyan, mereka sangat kejam dan mematikan, cocok sekali bersatu dengan Derian Yan. Jangan terburu-buru membunuh orang-orang itu, mungkin saja masih ada nilai yang bisa kita manfaatkan. Terlintas pemikiran dalam otak Erik, dia pun mengeluarkan beberapa botol pil dewa dan diberikan pada Rain. Beritahu mereka, pil mujarab ini bisa menyelamatkan mereka. Jika tidak ditelan, biarkan mereka pikirkan sendiri keputusannya. Jika tidak menelannya, dalam waktu 3 jam saja riwayat mereka pasti berakhir. Bagaimanapun juga beberapa orang itu adalah kultivator 2 kegagalan. Ada banyak sekali kultivator yang berkumpul di tempat warisan sebelumnya. Jika beberapa orang itu bisa dimanfaatkan, mungkin saja akan memberi bantuan di saat diperlukan. Bicara sampai di situ, Erik menghela nafas lagi. Saudara Rain, aku istirahat sebentar. Semua urusan setelah ini aku serahkan padamu. Letak formasi teleportasi ada di belakang sana. Tidak masalah jika kamu tidak menguasai teknik formasi, benda itu bisa dinyalakan cukup dengan memasukkan Reiki. Baiklah, aku mengerti, kamu istirahat saja dulu, kata Rain menganggukkan kepala. Rain tahu persis seberapa menakutkan Tobikyu, maka dari itu dia pun mengerti betapa banyaknya energi Erik yang terkuras akibat bertarung dengannya. Jika ada masalah besar, kamu bisa memberitahuku lewat transmisi suara. Setelah berpesan lagi, Erik pun duduk bersila, lalu masuk ke dalam ruang permata. Lagi pula Rain sudah tahu tentang benda itu, Erik pun tidak takut terlihat olehnya. Hanya saja, Erikin yang telah masuk ke dalam ruang permata lanjut masuk ke dalam ruang memurnikan obat, meninggalkan pembagian jiwa untuk mengawasi keadaan di sekitar. Efek samping dari 2 jenis ilmu tiada 2 datang bersamaan. Derita yang dialami sungguh tidak main-main, bahkan Erik pun tidak mampu menahan efek samping itu dan mempertahankan kesegaran tubuh. Tiba di dalam ruang memurnikan obat, Erik memejamkan kedua mata, mulai menggunakan batu roh dan cairan spiritual demi memulihkan diri. Erik, apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Tanya Iblis Fu. Masalah di luar sudah aku serahkan pada Rain, kelak jika aku tidak sadarkan diri, ingat berikan aku arak naga spiritual secara berkala demi memulihkan cairan spiritual dalam tubuh, kata Erikin sambil tersenyum. Black Demon, kerja bagus darimu. Sebelumnya energi iblis yang kamu pancarkan telah mengganggu penentuan keputusan Tobi. Di saat-saat terakhir,
Eric menggunakan Sky Eater untuk menyamar demi membohongi Toby Q, juga meminta Black Demon menambahkan energi iblis di tubuhnya yang asli demi mengurangi hawa kuat yang dapat dirasakan. Meski Toby salah mengambil keputusan terutama karena curiga dirinya ingin melarikan diri, namun Black Demon tetap saja berhasil meluapkan amarahnya. Aku lihat lengan ini memiliki energi iblis yang pekat, coba lihat apakah kamu bisa menyerap sesuatu darinya. Eric Kin pun memberikan lengan Toby yang putus kepada Black Demon. Jika bisa digunakan, maka bisa dikatakan dia telah tidak sengaja mencarikan benda yang bisa diserap untuk Black Demon. Tidak lama setelah menyiapkan segalanya, Eric merasakan dengan jelas, selain rasa pegal di seluruh tubuh, dirinya seperti ditimpa oleh sebuah batu yang jatuh dari ketinggian. Pandangan seketika gelap, kelopak mata pun serasa menahan beban yang sangat tinggi. Kelihatan jelas, efek samping dari teknik waktu telah menyerang. Tanpa sengaja melawan rasa lelah itu, Eric Kin yang berendam di dalam cairan spiritual pun jatuh pingsan. Apalagi ada Iblis Fu dan Black Demon yang berjaga di sana, ditambah dengan Rain dan Ben yang bisa dipercaya sedang bertugas di luar, hati Eric Kin pun terasa cukup tenang. Teman seiman Lei, bukannya kami tidak percaya padamu, tetapi bagaimana mungkin kami menelan pil dewa ini? Di tengah hutan, Norman Yang dan lainnya berbaring di tanah, menjerit kesakitan sambil berkata dengan kesal. Rain memang memberikan pil mujarab pada mereka, dengar-dengar diberikan oleh Eric dan bisa membantu menyelamatkan nyawa mereka. Mereka yang melihat harapan besar langsung berguling dan merangkak demi mengambil pil mujarab itu dan membukanya. Setelah itu, satu persatu dari mereka tercengang. Begitu botol obat dibuka, tidak ada sedikit pun aroma energi abadi yang tercium. Sebaliknya malah sebuah aroma pedas dan panas disertai bau busuk yang hampir membuat orang muntah. Apakah benda itu sungguh bisa menyelamatkan nyawa, tidakkah malah mencelakai mereka? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Di samping, Rain yang sedang duduk bersila sambil memulihkan kultivasi mendengarnya, lalu membuka mata dan bertanya dengan nada dingin. Teman seiman Lei, kami bukan tidak percaya pada teman seiman Cheng, hanya saja dilihat dari sisi manapun, pil ini sama sekali bukan pil dewa, kata Norman dengan ekspresi wajah buruk. Taois Huangmu, senior keluarga Chen beserta Sugo Yan pun menunjukkan ekspresi curiga. Bersambung.